Nggak terasa bulan Februari udah berakhir ya. Gila waktu cepet banget nih. Kayaknya udah di end of the days kayaknya ya. Kayaknya baru kemarin gue bikin rekap Iya, bulan bener banget tuh. Januari. Yang gue sama Bio ya. Off air ya, Bio ya. Iya, iya, sama Iya, Pondra. ketemu lagi sama Bio lagi ya. Kita ada di rekap bulan Februari. Bulan Februari ini sangat menyedihkan, sangat disayangkan dan nanti kita banyak bahas deh. Tapi sebelum kita banyak bahas rekap tentang bulan Februari ini, gue pengen kenalkan dulu siapakah teman-teman suara Juventini sebagai narasumber tetap yang hari ini memberikan khotbahnya, memberikan ceramahnya mengenai materi rekap kita di bulan Februari. Juventus di bulan Februari. Kita kenalan dulu dengan yang pakai jersey dengan siapa? Genta Juventini Bintaro. Sekian. Oke, Genta Juventini Bintaro. Thank you Genta udah bisa join di hari ini. Terus satu lagi dengan Mas-mas Opa Korea nih siapa? Aduh, opa-opa. Halo dengan gue Bio dari Juventini dari Bambapu Cipayung Jakarta Timur. Oke, ya lengkap seperti alamat Shopee ya. Biar nggak nyasar. Oke, thank you Bio dan Genta. Gue Jeki seperti biasa akan memulai untuk episode kali ini yaitu tentang rekap bulan Februari. Yang kita tahu semua Februari ini sebenarnya lawannya pada gampang. Ya yang susah Inter Betul. lah. Tapi entah kenapa kita hanya dapat 4 poin. Ada 2 home, 2 away. Kita nggak ada pertandingan apapun selain Serie A. Kita kalah lawan Inter di away 1-0. Kita kalah lawan Udinese di Indonesia. kandang. Ini menurut gua aneh bener dah kenapa bisa kalah 1-0. Kayaknya masih ada perasaan terbawa suasana lawan Inter nih. Terus lawan Verona juga kita seri 2-2. Itu udah auranya udah nggak enak tuh 2-2. Kenapa udah mulai muncul lagi? Ya kalimat-kalimat sakti daripada Juventini Allegri out. Ya. Terus pertandingan terakhir berasa semifinal UCL gol terakhirnya yaitu karena gol terakhir itu yang membawa kemenangan yaitu Wah, Daniele keren sih golnya Rugani. tapi. Ya kan ngelihatnya pas Golnya lagi keren sih. nobar. Jadi udah kayak lagi mau lolos final UCL gitu Iya, hawa-hawanya iya. saking dibutuhkan banget kemenangan. In the end kita mendapatkan 4 poin doang di bulan Februari yang harusnya mungkin kita bisa grab 9 poin lah kalau misalnya lawan Inter kalah. Tapi karena kita kehilangan ya 4 poin, kehilangan 5 poin. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kehilangan 5 poin inilah? Kalau kita berasa lawan Inter itu ya sudah akhirnya kalah. Nah, gimana menurut Genta dulu tanggapan mengenai pertandingan eh, total pertandingan kita di bulan Februari? Iya, berarti gue general aja dulu ya. Kalau dari segi general tuh setuju banget. Ini bulan yang mengecewakan. Dan kalau kita klasifikasikan lagi benar bahwa Inter bisa kita anggap kita nggak hitung lah karena Hmm, mungkin harapan gue pribadi juga pas lawan Inter itu minimal seri. Kalaupun kalah kita udah siap. Tapi memang untuk 3 match lainnya Udinese, Verona dan juga Frosinone. Frosinone ini sebenarnya wajib dengan mudah ya. Dan sebenarnya analisa umumnya dari Bro Jeki tadi juga udah cukup mewakili gue bahwa Inter ya. Tapi memang tidak segitu besar. Yang besar adalah tekanan dari publik sih gitu. Dari publik ketika lawan Udinese kalah. Udinese dulu kan habis lawan Inter kan, Iya. baru Verona kan. Nah, Hmm. Udinese itu masih megang kendali tapi ternyata kalah. Nah, itu udah mulai double tuh. Jadi pas Udinese masih terpacu dengan kalahan Inter, pas lawan Verona itu udah campuran ada kalahan lawan Inter, publik juga udah mulai gas aku nggak mungkin kan pemain itu juga nggak buka medsos tuh nggak mungkin pasti kan ibaratnya di rumah lah at least gitu. Jadi secara mental udah Iya, di iya, Juve iya, iya. 2015 2016 gitu kan. Setuju, Iya. setuju. Jadi perlu pemain kayak dia ternyata yang dibalik pemain-pemain yang muda-muda sekarang. Jadi benar-benar ini bulan yang mengecewakan dan patut dijadikan pelajaran lah ya. Karena kita berasa main UCL gitu. Berasa karena tim-tim lain itu kan wajar kalau misalnya dia kesulitan menang di liganya pas bulan-bulan ini karena dia main UCL gitu. Tapi kalau Iya. kita kan enggak, itu yang perlu kita Iya, iya, iya. jadikan pelajaran. Iya. Ya, Itu gua. ya maksudnya walaupun kita cuma hanya main pertandingan kok kayaknya berat juga gitu ya. Betul. Walaupun cuma berat pertandingan. Oke, yuk tanggapannya mengenai ya akhirnya kita cuma 4 poin doang nih. Ya kenapa gue bilang cuman? Ya karena lawannya ya hanya Inter doang yang berat. Gimana? Ah, ini sih dari yang pas gua ngomong sama Mas Pondra ya di awal bulan lalu ya, akhir akhir bulan lalu. Gimana kita bilang sepakat di situ bahwa Juventus nih di bulan lalu kan ngegas nih, banyak ngegolin, terus juga Hmm. skornya Hmm. bagus-bagus dan juga
cara mainnya enak dilihat nih. Kayak memang siklusnya Allegri begitu di awal musim, ini kan awal musim baru lagi nih di part kedua musim kan. Ini Hmm. bagus. Nah, setelah bulan berikutnya agak landai dan cenderung mainnya juga jelek gitu loh. Dan hasilnya juga sangat mengecewakan banget buat kita sebagai Juventini gitu. Nah, dilihat dari dia kehilangan arah gitu dan terbukti masuk Februari ketemu Inter Milan kalah. Udah kita down di bench pemain di locker room kayak ada sedikit amarah dan juga ada sedikit kebingungan karena Inter sudah jauh banget poinnya bedanya hampir mau 15 poin kalau nggak salah sekarang karena dia Masih sisa poinnya satu game ya. advance-nya masih lebih satu. Heeh. Dan juga Milan juga kemarin beberapa giornata menang kayak mau harapannya mau menyalip Juventus tapi akhirnya mereka juga gagal juga ya di internal Juventus pun gue lihat dari lawan Verona dari lawan Udinese ini kayak ada something deadlock gitu loh di antara pemain yang kurang chemistry sama sekali. Kelihatan banget dari cara bermainnya pun juga kayak mengandalkan individu-individu banget, crossing umpan 1-2 crossing 1-2 crossing. Yang aneh itu gue sayangin kalah lawan Udinese. Kalau Udinese main di kandang dan Udinese menciptakan satu shot dan itu satu gol. Itu kita kalah di situ. Itu Ya itu paling itunya Sandro tuh. iya, makanya Iya, aneh oke, banget itu. betul Sandronya nggak sekali. Defense-nya aneh menang. banget kan, makanya secara pertandingan kita menguasai sampai sekitar 70%-an possession gitu loh. Tapi hasil akhir kita kalah gitu dan juga lawan Inter lah. Kita juga kalahnya karena gol bunuh diri Gatti yang mana ya memang Juventusnya juga deadlock juga sih di pertandingan itu. Cuma memang peluang-peluang Inter masih kita bisa bendung dan golnya gol-gol bunuh diri gua rasa sih memang kalah bukan kalah nggak beruntung ya cuma memang kalah kualitas serangan juga kreativitas juga kalah dan gue sih kemarin bersyukur kita masih bisa menang di menit akhir tuh 90+5 setuju gue sama Brad Pondra Brad Genta gitu itu seorang yang memang sudah mengerti luar dalam Vino Alvine gitu sampai akhir kita bertarung 3-2 skornya bisa mencuat seperti itu sih bagus banget gitu dan memang kita nanti buat next month kan pertandingannya agak tricky juga nih ya gue Oke, sih. untuk bulan berikutnya nanti kita bahas ada materinya Heeh, sendiri. heeh, heeh. Maksud gua kita beruntung masih bisa dapat kemenangan gitu modal buat di beberapa giornata depan dan juga di skor 3-2 ini ngerasain juga kok kita masih bisa ada rasa Vino ala Vininya gitu sampai akhir kita masih bisa semangat tapi memang ya 4 poin sih kecewa sih gue sebagai cuek ini. Oke, oke, oke. Ya. Gue pribadi merasa bahwa senjata rahasia Juventus akhirnya dikeluarin lagi. Tahu nggak senjata rahasia Juventus apa? Dikeluarin biar bisa menang. Itu Oh, apa kemelut. Petis. Kemelut, kemelut. oh, bikin rusuh ya, Senjata bikin rusuh rahasia kotak itu. penalti. Iya, senjata rahasia itu. Musim ini banyak banget gol Danilo, gol Bremer, gol Gatti, yang Ini kemelut-kemelut gitulah, Cambiaso, gol Cambiaso. gol kami. Banyak lah gol-gol kemelut begitu yang bikin menang Juventus. Ini yang bikin pihak oposisi Allegri merasakan bahwa iya memang Allegri ini bisa punya formasi yang mumpuni kalau menangnya harus dengan cara seperti ini. Ya, ya. Gitu. Benar, Tapi benar. buat loyalis Allegri yang penting menang. Ya, Iya, yang penting menang. Dua-duanya bisa bisa gue terima nggak bisa. sebenarnya. Karena ya lu nggak bisa lah ngandelin terus kayak gitu. Tapi di satu sisi, ya selama menang, ya udah juga sih. Jadi Benar-benar. emang jadi memang dua hal yang sama-sama benar sebenarnya. Kalau menurut gue ya, gitu. Iya. Nah, selanjutnya adalah mengenai bahwa kita harus akuin bahwa Vlahovic termasuk bulan Februari ini mencetak sekitar 3 gol dan McKennie mencetak asis terbanyak dua asis dan sisanya untuk asis bahkan Vlahovic ada asis juga sisanya untuk asis ada Locatelli untuk gol sisanya hanya Rabiot minim minim pencetak golnya ya karena kita ada kebobolan 1-0 yang kita nggak bisa mencetak gol. Tanggapannya 2 mengenai match. pencetak gol dan asis ini gimana menurut Bio? Nah, ini kan yang golin kebanyakan si Vlahovic ya. Kayaknya dia di bulan ini memang ingin menunjukkan dia striker yang layak dihargai mahal gitu sama Juventus ya. Dan gol-golnya pun sangat apa ya, taktis kebanyakan golnya. Gol-gol tipe-tipe striker predator Juventus, striker-striker Eropa gitu loh. Hmm. Ya lumayan lah buat mengangkat derajat Juventus gitu loh. Di Serie A kan kita nggak main juga di Eropa, tapi kan kalau kita main di Eropa nggak butuh hanya Vlahovic gitu, hanya nanti dapat yang lain harusnya. Tapi dari pemain-pemain ini pun memang yang di set sama Allegri buat cari peluang yang bagus gitu. Dari match-match ini yang diharapkan Hergi yang golnya dari si Vlahovic juga asis dari McKennie. Karena memang McKennie ini agak mobile gitu di sisi kanan Juventus bisa jadi TMF, bisa jadi RMF, bisa karena juga dia switch sama si Cambiaso yang juga main di kanan. Jadi dia bisa memberikan ruang juga dari beberapa pemain yang lain juga yang ngegolnya kan Rabiot. Ya golnya kan memang minim gitu Bang karena memang kita juga ngegolnya minim gitu.
Ya Terlebih iyalah karena kalah ya lawan golnya minim akhirnya. ya lawannya kan juga agak memberikan perlawanan yang sengit juga gitu kepada Juventus. Oke. Terutama lawan Inter, lawan Udinese kita gagal mencetak gol ya itu kelihatan banget lah pemain Juventus sangat kurang kreatif di sisi tengah gitu. Kemarin kan akhirnya si Alcaraz dimainin buat gantiin Rabiot. Nah ini agak cair gitu loh di sisi tengah Juventus ada variasi-variasi baru. Dia Hmm. bisa mengumpan 1-2, dia juga bisa through pass, dia juga bisa shooting, dia juga bisa membagi bola horizontal. Dia juga pemainnya nggak capek-capek gitu loh. Ya ini Hmm. sih mungkin nanti next Iya. si Alcaraz ini mungkin memang jadi motor di lini tengah Juventus. Udah Ya dia karena nanti memang bisa menggantikan info terakhir kan McKennie. Rabiot cedera, kemungkinan Alcaraz bisa dipasang. Rabiot, McKennie kan cedera ya. Mungkin memang Alcaraz yang nanti bisa jadi motor dan juga menjadi tumpuan Allegri buat mencetak assist dan juga mungkin gol nanti di next match ya Mas. Oke, thank you Bio. Tanggapannya dari Genta, karena Genta kalau gue perhatikan sebagai oposisinya dari mengkritik Vlahovic nih. Oh iya iya Tapi iya. ternyata Vlahovic tak 3 gol nih. Masa lu nggak mau ngasih Ah, ah. tanggapan positif sih? Coba positifnya gimana? 3 gol loh. Apa kurang Betul untuk betul. seorang Vlahovic? Positifnya, iya iya. Iya, tetap tetap kan Vlahovic tugasnya adalah benar tadi Bio bilang mengangkat harkat derajat Juve lah ya maksudnya. Karena dia bomber gitu yang harus golin. Ya kita menghargai lah dia bisa hat trick gitu kan. Nah, tapi memang kalau kita tarik mundur ke belakang nggak hanya Vlahovic sebenarnya striker-striker kita tuh bisa dibilang jarang mencetak gol di musim ini ketika lawan kita sebutnya tim besar ya AC Milan, Inter Hmm. Milan gitu nggak bisa golin kan. Pemain tengah semua yang golin Locatelli, Rabiot gitu. Jadi Iya, iya, iya. memang keberhasilan Vlahovic ini kita bisa syukuri karena untuk menangan Juve. Tapi kalau untuk performa dia pribadi ya kita butuh bomber yang bisa golin di match besar gitu Jadi ya. Nah ngegolin kita itu lihat lawan Napoli standarnya nih. dia gitu ya. Nah lawan Napoli nih kita lihat nih. Ya gue sih sebagai Juventus tetap berdoa dia bisa golin lah lawan Napoli gitu kan. Itu Oke. kita hitung masih di juara bertahan nih Napoli. Mainnya di Baik. Sao Paulo lagi kalau nggak salah nanti kan. Iya, Ya. Nah, benar. di Maradona. Nah, ya Benar. udah kita sebagai bukti juga kalau dia bisa kalau dia bermain ketika lawan Inter gitu kan seperti kayak lawan Inter sih Vlahovic gue sih agak bisa memutuskan bahwa ya kita berharap dia golin lagi nanti lawan Genoa gitu Hmm. maksudnya. Itu aja sih. Jadi Kalau minimum standar lo ya wajar lah dia golin lah kalau lawan-lawan yang bukan tim besar gitu ya. kita harus siap seperti itu gitu maksudnya. Oke, oke. Tapi memang pemain tengah kita harus buat backup tuh Allegri harus lebih apa ya lebih genjot Genjot lagi lah lagi ya untuk gitu produktif buat ya. di Mhm. karena itu penting lah karena kan ya itu kalau gol-gol yang detik akhir yang lu bilang apa ya Kemelut. bikin kemelut tuh kan rata-rata bukan striker justru kan Hmm. yang golin. Back Nah biasanya. Ya pokoknya itu perlu pemain-pemain tinggi lah tuh. Danilo, Bremer, ya Rabiot kadang-kadang. setuju Si gua Gatti, tadi Gatti. Alcaraz sih gue setuju tuh sama Bio Nah kayaknya tuh untuk yang dia asis bisa tuh McKennie lah. gimana asis McKennie? Nah McKennie ini sebenarnya 2 asis dia di 2 asis dia di pertandingan iya terakhir ya. Hmm. gue malah menganggap sebenarnya dia sedikit di atas Rabiot secara rating gitu karena Rabiot waktu lawan Verona golin tapi sebenarnya sepanjang match tuh jelek banget gitu. Ya, betul. Gue sempat maki-maki juga nih gimana sih tapi dia golin gitu kan ya udah tapi kalau dari segi konsistensi memang McKennie ini lagi 2 bulan terakhir lagi oke banget gitu jadi kalau dia cedera agak sangat disayangkan lah gitu tapi mungkin kalau cedera untuk kembali lebih strong ya udahlah gitu mungkin dia capek dimainin mulu bisa juga kan dia kan inti mulu tuh kan kayak nggak Iya. tergantikan dia tuh selama ini Isolasi bahu gitu. kalau nggak salah. Nggak tahu dia tuh Iya. cedera berapa minggu tuh. Hmm. Oke. Sampai isolasi Iya. Itu tadi yang sisi produktif kita di Februari ada yang asis, ada yang golin. Cuman kita pengen lihat secara keseluruhan pemain, ratingnya seperti apa di setiap game. Ini gua ringkas aja ya bahwa yang ratingnya 7 ke atas itu kalau pas lawan Inter ada Rabiot, McKennie, Danilo, Bremer dan Chesney. Kita mau nilai yang lagi bagus-bagusnya dulu ya. Untuk rating yang bagus ya. Nah, rating lawan Udinese yang paling bagus ada 3 orang, Bremer, Locatelli dan Rabiot. Ya cuma 3 orang karena kalah. Lawan Verona yang rating paling tinggi 8 ratingnya Rabiot. Yang ratingnya 7 ada Locatelli, McKennie, Vlahovic, Yildiz dan Chesney. Terus untuk lawan Frosinone rating 7-nya itu ada Rugani, Cambiaso, Kostic, Locatelli, McKennie dan rating paling tinggi jelas ya Vlahovic karena golin 2. Di sini Locatelli hampir disebut di 3 pertandingan. Udinese, Verona dan Frosinone ya. Terus Vlahovic juga disebut di dalam 2 pertandingan. Rabiot juga hampir disebut di dalam 2 pertandingan. McKennie juga hampir disebut di 2 pertandingan. Backnya hanya sekali disebut dalam rating yang paling tinggi yaitu Danilo, Bremer dan Chesney ada dalam 2 pertandingan juga. Nah menurut lu dari rating-rating pemain tinggi ini nama-nama yang beredar Rabiot, ada Locatelli,
terus ada McKennie juga, ada Vlahovic juga. Bagaimana lu melihat dari pemain-pemain yang sering disebut dalam rating tertinggi ini dari 4 pertandingan? Siapa? Genta dulu ya, sorry. Iya, kalau paling banyak Locatelli memang sudah Locatelli tidak ada bisa 3 dipungkiri. pertandingan, 3 Betul. pertandingan di atas 7. Ya, dia roh permainan Juve sekarang dan harus banyak berdoa bahwa dia nggak cedera ya, karena penggantinya Hans masih agak jauh di bawah gitu. Iya, Nggak ada lagi. Kalau dulu misal ada Paredes, sejelek-jeleknya Paredes mungkin masih bisa paling mengisi lah. Miretti kali di hybrid. Nah, mungkin Miretti, benar-benar mungkin Miretti. Kalau Hans agak masih kejauhan lah gitu. Misalnya tiba-tiba nih buat lawan Napoli, Locatelli cedera ya, antara Miretti atau Hans kan pasti taruh di situ gitu. Nggak kayak Alcaraznya nggak mungkin kan terus. Jadi emang danger juga lah, kecuali bisa naruh Danilo gitu di DM bisa juga sih. Tapi memang udah nggak bisa dipungkiri Locatelli jadi wajar sekali gitu, dan memang kan dari segi apa ya, dari segi build up serangan Juve sebenarnya selalu aman gitu dari rentetan hasil buruk ke Februari. Jadi wajar kalau Locatelli masih di rate bagus karena mungkin build up kan dari dia terus gitu kan. Ketika masuk kotak penalti baru tuh Juve buntu dan sebagainya. Tuh, nah kalau Rabiot gue juga nggak ngerti sih ini Rabiot rating ada tuh di 3 pertandingan kalau di di atas golin 7. otomatis Lawan tinggi. Inter, lawan Udinese, lawan Verona. Hmm. Rabiot. Kayak kalau Rossoneri sebenarnya memungkinkan, tapi kan cedera. Cedera diganti. Iya ya, gua kalau Rabiot masih ya sependapat tapi 50% lah, karena yang tadi gue pernah bilang kalau mungkin karena dia golin aja ya. Kalau lawan Inter gue nggak merasa dia yang bisa. Chesney udah pastilah lawan Inter, malah menurut gue Chesney mungkin 9, yang lainnya 6 gitu. Gue mikir gitu lawan Inter ya, nggak ada yang 7 gitu. Kalau lawan Verona karena dia golin ya, kemarin mungkin lawan Frosinone kalau dia sampai habis mungkin ya bisa jadi Lawan Verona dia protagonis man of the cuman match-nya untuk Juventus 8 ratingnya. nah Rabiot. itu karena golin kan kalau menurut gue gitu. Iya. Kalau nggak golin sih gue rasa Rabiot adalah salah satu penampil terburuk lawan Verona kalau gue. Gitu aja sih. Jadi kalau mutlaknya sih gue di Locatelli lah gitu. Oke. Dan Chesney kemarin ada analisa dari Bro Suryo juga tuh kan, bahwa ya Chesney kenapa kalau lagi big match gila-gilaan main, tapi kalau lawan tim-tim gue malah kurang nih. Gue juga nggak ngerti tuh kenapa. Oke. Ya, Tapi jadi lu melihat spotlight-nya ada di Locatelli ya. Sorotan itu ada di Locatelli ya. betul Locatelli gue masih. Mang lawan Frosinone gue ngerasa Locatelli nggak ada capeknya sih. Gila Locatelli semangat bener mainnya. Nah kalau buat Bio, tadi kan gue udah sebutin Rabiot, McKennie, Locatelli, dan Vlahovic ada di 2 pertandingan dia bagus. Nah untuk Rabiot, McKennie, sama Locatelli ada di 3 pertandingan ratingnya selalu 7. Kalau untuk back hanya Bremer doang yang dalam 2 pertandingan ratingnya 7. Itu lawan Inter sama lawan Udinese. Lawan Verona, lawan Frosinone hampir nggak ada back yang ratingnya bagus. Gimana? Ya lawan Tanggapannya Verona kan mengenai memang rating tinggi. kalau lawan Verona kan memang si Bremer kan emang nggak main kan, jadi kita kelihatan Oh, iya. banget tuh kropos banget di belakang, jadi gampang banget. Tapi memang lawan Verona tuh golnya ada yang keren tuh, si Runso namanya, dari non volley tuh keren banget sih. Betul. Ya terlepas dari itu, kalau untuk pemain rating Juventus ya memang yang tadi udah langganan suka masuk rating bagus gitu loh, karena memang beberapa pemain ini dari Rabiot, Locatelli, Vlahovic, satu lagi McKennie yang memang sering terlibat dalam situasi penyerangan maupun gol-gol Juventus. Jadi kan memang dia jadi masuk spotlight terus, masuk kategori pemain yang mempunyai rating bagus. Terutama kalau misalkan Juventus menang, dia mungkin kemungkinan ada bisa masuk nilainya lebih bagus lagi. Dan kalau kita kalah pun paling nilainya mentok 7 nggak bisa 8. Dan juga memang kita dari Februari kan menang cuma sekali ya. Mungkin memang dimentok 9 karena memang si Vlahovic cetak 2 gol sama 1 assist kemarin terakhir kan. Asisnya dari Rugani tuh, gol Rugani dari Vlahovic ternyata ya kemarin. Dan juga kalau lihat dari Szczęsny memang seperti yang kita bilang tadi, dia bagus kalau lagi match-match penting gitu, kayak melawan Milan, lawan Inter, dia keluar tuh semua performanya. Tapi kalau lawan tim-tim burem kayak macam Verona, kayak macam Frosinone kemarin terakhir, gol-golnya kalau dia kan memain performa yang lawan Inter Milan, kemungkinan bisa tidak terjadi gol ataupun tidak ada ancaman sama sekali. Tapi kalau gue lihat dari semua rating yang Juventus taruh nih pemain-pemain nilainya di situ, memang semuanya gue yakin sih nggak ada yang bisa gantiin mereka sih. Karena Oke. Lihat siapa yang mendapatkan spotlight rating terbaik di Februari. Kalau si tadi Genta bilang ada Locatelli yang dapat spotlight. Lu siapa yang dapat sorotan dari lu? Ya gue sih tentu aja Vlahovic lah, karena juga gol-golnya kan memang membantu kita buat stay di peringkat 2, dan juga apa sih, kayak Juventus nih masih bisa mencetak gol gitu, masih punya striker yang haus gol. Juga golnya penting lah waktu lawan Frosinone, karena kan draw yang bikin draw kan, 2-2 itu kan penting buat gua. Naikin spirit lagi kan.
Oke, itu tadi kalau lu spotlightnya Vlahovic. Nah, itu tadi nilai bagus atau ponten kalau bahasa dulunya. Yang pontennya bagus. Nah, sekarang nih yang raportnya merah Jelek. nih. 6,5 ke bawah ratingnya. Dan rating merah 5 sampai 6. Wah, ada yang ratingnya merah ini. Di setiap game ada yang ratingnya merah. Jadi jangan berharap pemain Juventus selalu on fire. Kakak. Ini pemain Juventus tuh manusia. Ada saatnya dia ratingnya merah. Nah, ini gue sebutin aja ya. Yang ratingnya 6,5 ke bawah, waktu lawan Inter ada Kostic sama Yildiz. Yang ratingnya merah waktu lawan Inter ada Vlahovic, Gatti, dan Chiesa. Yang VS Udinese yang ratingnya 6,5 ke bawah, itu ada Wea, ada McKennie, ada Milik, ada Yildiz, ada Caviglia. Yang ratingnya merah 5 sampai 6 lawan Udinese ada Ealing Junior. Lawan Verona yang 6,5 ke bawah ada Cambiaso, ada Rugani, ada Chiesa lagi, ada Sandro, ada Alcaraz. Yang ratingnya merah Gatti lawan Verona. Lawan Frosinone yang 6,5 ke bawah ada Rabiot, Yildiz kesebut lagi, ada Weah kesebut lagi, dan rating merahnya adalah Kesni. Yo, ada Yoi. Chiesa yang kesebut berapa kali tuh? Ada 2 kali Chiesa kesebut. Ada Weah yang kesebut 2 kali. Ada Gatti bahkan yang merahnya 2 kali lawan Inter sama lawan Verona. Ada Chesney juga kesebut yang 2 kali. Nah, ini yang double-double kesebut. Artinya Februari ini yang namanya kesebut double nih hampir bisa dikatakan setengah dari pertandingan bulan Februari nggak perform, bener nggak? Yes. Dan yang Kelihatan gue emang. sangat sedih sekali ada nama Chiesa di sana. Chiesa. Tadi kayaknya udah kita Grazie Chiesa kayak. Gimana menurut lo tentang Lama lah. yang rating-rating rendah ini di bulan Februari? Rating rendah. Ya, iya ini memang kan gue bilang tadi hasil pertandingan mengikuti rating pemain gitu loh. Kayak Ya. Juventus sering kalah, Ada sering Sandro seri ya. Alcaraz juga sih, ada Sandro Alcaraz Iya, lawan Verona. ngikut juga pasti 90% ngikut ke nilai pemainnya gitu loh. Dan juga Tuh. lihat yang gue sayangin memang Chiesa nih agak underperform ya. Chiesa, Yildiz, Kostic. Ini kayaknya ada penurunan performa ya dari bandingkan di Tapi bulan-bulan Kostic hanya sebelumnya gitu. sekali bro, rating rendahnya lawan Inter doang. Iya, Aneh tuh. Aneh tuh. Paling iya. paling jelek gitu. Tapi emang kalau setiap permainan si Kostic paling jelek gitu. Iya. Iya, setiap di pertandingannya loh, di in game-nya loh, bukan secara rating. Ini Setuju, mainnya setuju. Kostic jelek banget gitu, performanya beda dari musim lalu gitu. Apa posisinya sama, tapi di situ-situ juga gitu, nggak dipindahin ke Chiesa gitu. Chiesa kan memang aslinya kan as winger gitu, bukan Hmm. as second striker. Dicoba sama Allegri yang memang ada dipaksain sih main di 3-5-2. Jadi Hmm. kayaknya memang si Chiesa ini agak kurang nyaman main di sisi belakangnya Vlahovic dan juga beda kayak waktu awal musim kan dia sama Cambiaso tuh sering Hmm. switch di kiri gantian. Nah itu cocok tuh, itu sebenarnya enak banget lihatnya. Cuma Iya, iya. kenapa dirubah semuanya sama Allegri, entah strategi ataupun kebutuhan formasi karena kebutuhan pemain setiap match beda, lawannya juga beda. Ini kelihatan banget sih, saya beda nih, kelihatan banget kemarin terakhir lawan Frosinone dia di Kayaknya pas ini yo. match Pas itu. Kostic mulai inti lagi yo. Itu jadi Iya, iya. Dan Kostiknya sekarang malah ikut turun gitu loh. Jadi makanya Iya. aneh gitu loh. Jadi kita di kiri nih kayak agak stuck gitu. Makanya kan serangan selalu dari kanan kemarin. McKennie dari kanan. Terus sekarang taruh di kanan biar dia inverted gitu. Dan sekarang kelihatan nih Yildiz juga ikut turun, Weah Nah iya juga ikut turun. Yildiz ada 3 pertandingan, gila. Lawan Inter jelek, Iya, lawan Yildiz kan Udinese jelek, lawan Frosinone jelek. terakhir-terakhir jarang jadi starter kan. Jadi sekarang dia jadi super sub mulu, tapi nggak jadi super juga, sub doang dia. Kagak ada super-supernya. Makanya aneh nih kan, banyak yang di luar sana Juventus ini Yildiz the next Chiesa, kita hilang Chiesa nggak apa-apa ada Yildiz. Ya ini tapi di match lawan tim Gurem aja nggak bisa menunjukkan performanya gitu loh. Jadi memang Yildiz ini masih jauh dari kata matang ataupun dari kata proper untuk sebuah klub dari Juventus gitu. Yang Chiesa kasihan gue adalah kemarin sepanjang 60 menit lawan Frosinone dia cuma 1 shot aja, selebihnya dia nggak ada peluang sama sekali. Gue sih sayang di Chiesa sih, karena dia sebagai berliannya Juventus sih saat ini menurut gue selain Vlahovic. Di atasnya Vlahovic menurut gue. Yildiz the next Chiesa kan Chiesa-nya jelek, ya Yildiz ya ikutan juga. Ikut next jadi jelek juga ya. Jadi the next jelek. Oke, gimana? Thank you, Bio. Faktanya seperti itu, gitu. Ada nama-nama yang kita harapkan seperti Yildiz, bagus malah di 3 game ratingnya selalu underperform. Ada nama-nama seperti Chiesa, tadi juga Bio udah bahas, mungkin lu mau tambahkan lagi. Terus ada nama yang mungkin lu perlu bahas tadi Bio nggak sempat bahas adalah Gatti. Gatti sekali jelek, itu jeleknya merah. Ada di 2 game, dia bukan di 6 lagi, merah 5. Ada di game lawan Inter sama di game lawan Verona. Gimana menurut lu, Pienta? Iya, kalau Gatti dulu deh. Gatti memang ya itu dia kan baru bermain di level tertinggi tahun kedua nih sekarang gitu ya. Sebelumnya di Serie B dan bahkan Serie C. Ya dengan umur dia belum 25 tahun sih memang akan terus berkembang dan kesalahan-kesalahan yang ada itu sih menurut gua
jadi wajar tanda kutip ya dengan pengalaman dia yang belum banyak gitu. Tapi secara individu dia punya semua gitu. Skill bertahan ada, menyerang ada, body charge ada, dribbling punya, umpan lambung juga punya. Jadi sebenarnya secara atribut dia nggak ada masalah gitu. Nah, tinggal masalah mental aja dia menghadapi pertandingan dan menghadapi kesalahan gitu-gitu aja sih. Jadi mungkin waktu yang berbicara lah kalau Gati. Jadi kalau musim ini bulan Februari ini dia jelek, ya udah itulah berarti learningnya gitu. Nah, kalau yang WA deh, pemain-pemain WA belum lainnya, gue sempat tadi yang dibahas. WA gimana yang menurut lo? WA ada di 2 game jelek lawan nah Frosinone, itu lawan WA tuh. Udinese. Gue juga termasuk yang sering mendengungkan kalau WA tuh pembelian yang gagal gitu ya sampai detik ini. Ya memang gak bisa, tadi Bio udah bahas semua itu bahwa sebenarnya aku formula Chiesa Cambiaso di kiri itu enak banget gitu, di kanannya McKennie gitu, di cadangannya WA lah. Tapi intinya ketika Kostik masuk, mungkin Allegri beranggapan dia kan bintang juga lah Kostik gitu kan. Nah kalau dia dicadangin kayaknya gimana gitu kali, ya udah dipaksa lah dia main terus, jadi merusak juga sih. Dan sekali lagi overall emang Juventus secara tim jelek gitu. Ya kalau mau ngomong Allegri lagi masuk ke masa surama lagi bulan Februari bisa dibilang iya gitu, karena di Januari bulan madunya ibaratnya canggih banget gitu kan, menang besar, gol banyak, tapi memang di balik itu kan pasti ada iya lawan juga belajar lah gitu loh maksudnya. Jadi ya mungkin Allegri juga udah pede dengan peringkat 4 itu, jadi membuat dia ngerasa ya udahlah kan mungkin emang peringkat 4 pengennya gitu kan. Jadi gue jadi merasa wajar kalau waktu di bulan Januari gue karena berpikir nih Allegri ngapain ngomong peringkat 4 sih, orang kita bisa juara. Gue mikir gitu Januari. Tapi begitu sekarang dia sendiri kayaknya masih bingung-bingung juga gitu kan dengan komposisi atau kayak gagal mulu, jadi ya udah mungkin wajar dia sendiri udah menebak kapasitas dia gitu. Tapi kalau Coppa sedikit loncat ya, kalau Coppa Italia sih gue yakin juara gitu ya. Itu aja sih. Ya, kan saya lebih besar di Coppa. Oke. Jadi spotlight lu melihat siapa yang menjadi perhatian khusus lu kalau Genta? Satu nama atau 2 nama yang menurut lu dianggap terjelek nih atau terburuk lah di Februari. Kalau terburuk sih Gatti gue setuju ya. Cuman WA Kan tadi Gatti terbaik gitu, tapi versi lu Locatelli kalau yang terbaik di Februari. Oke, kalau yang ratingnya jelek nih di Februari siapa versi lu? kalau versi guanya Kostik. Cuman kalau versi yang lu tulis itu Kostik gue padahal masih WA cuma sih. ratingnya cuma sekali doang jelek. Iya makanya tapi kalau WA lah gue game WA. paling jelek. Cuma nah kalau ada kategori yang lu bilang yang patut disayangkan Chiesa gitu. Dengan segala alasan dan segala fakta memang dia akhirnya membuat dia jelek gitu. Karena gua nggak apa ya, kalau bilang karena ACL ya ada pengaruh. Cuman Chiesa itu di musim ini udah menemukan bentuk terbaik, udah sempat. Udah. Gitu udah sempat. Nah, Waktu Giornata pertama kan langsung golin yang keren tuh, yang lawan Udinese juga. Iya, bener, itu karena benar. tandem sama si Cambiaso di kiri. Jadi udah sempat, jadi kayaknya sangat disayangkan aja. Jadi lu Gatti dan WA. Oke. Kalau Bio siapa Bio? Kalau gue Chiesa sama Yildiz tuh, sama Kostik lah. Oh iya. Bener Ya, ini. Nah ya Sama juga deh gue Yildiz. Kostik. Desa Yildiz. Kostik sedih kalau Kostik bener gue game-nya menyematkan jelek banget. Betul. Menyematkan terhadap Cesa Yildiz sebagai pemain terburuk Februari itu sedih gitu rasanya. Ya gue juga sedih sih. Maksudnya nggak tega, tapi faktanya begitu. Karena kan memang kita nggak bisa ngegolin gitu loh, karena ya defense sudah lumayan gitu loh. Karena kita kalah nggak bisa ngegolin, karena kalahnya nggak bisa ngegolin aja. Jadi kan memang konsentrasinya rating jeleknya ada di sektor depan. Iya. Kalau gue pribadi, gue melihatnya adalah Gatti. Kenapa? Karena dia menjadi terburuk ada di 2 game. Lu lawan tim besar buruk, lu lawan tim kecil buruk. Jadi sebenarnya ini gimana nih? Harusnya kalau lu terburuk lawan besar itu is okay karena lu lawannya Inter, bener nggak? Tapi kalau lu terburuk lawan yang tim kayak Verona, sedangkan teman-temannya tuh nggak ada, kayak Danilo nggak masuk merah, Bremer nggak masuk merah, Rugani pun nggak masuk merah, ya berarti kan Gatti nih ngeheng. Nah, tapi gini loh, Nek, gue gak tau nih ini rating ini gimana sih, ini juga gak, karena gini, kalau Gatti emang lawan Inter tuh jelek karena bunuh diri. Kalau sepanjang matchnya kita bisa nonton di cuplikan yang cuma 3 menit aja, itu ada peluang si Lautaro depan gawang sama Gatti, di ini komentator bilang wah ada fantastic defending by Gatti, gitu-gitu. Kalau logikanya nggak mungkin pemain yang bisa ini Lautaro. Ya karena ini pasti kan dropnya karena bunuh diri setelah. Nah, maksud gue rating itu kadang kocaknya gitu. Jadi ibaratnya kayak netizen gitu, dia kesalahan satu dianggap keseluruhan. Sayangnya gitu. Ya karena Inter itu banget tuh. Kalau lawan Verona memang
secara Jelek ya kalau general Verona ya. memang backnya sistemnya jelek semua karena Bremer nggak main karena kunciannya memang di Bremer. Oh, gue ingat golnya, yang tik-tak gitu kan. Iya, heeh. Gitu. Gue Ya, ingat, gue ingat ya. jadi menurut gua kalau lu lawan tim jelek, terus yang paling terburuk adalah back, berarti kan ini udah parah banget. Artinya lu serangan-serangan atau Hmm, pertahanan-pertahanan hadepan dari tim mediocre lu udah parah dong. Harusnya hmm, kalau yang jelek itu pada saat lawan tim terburuk biasanya pemain tengah atau pemain depan. Kenapa lu nggak bisa golin kan gitu? ya, ya. Logisnya begitu logisnya. Hmm, Gue bisa menerima lah kalau ada pemain back rating lu jelek lawan tim bagus, ya mau diapain? Berarti kan tim bagusnya emang bagus. ya, ya. Tapi kalau lo lagi lawan tim mediocre, ini seorang back ratingnya drop, iya menurut gue ya ini parah. Dan seperti kayak Ciesa juga drop juga lawan tim-tim Yildiz, drop juga lawan-lawan tim mediocre juga parah juga. Jadi ya emang Hmm, ya gue ganti sama Ciesa lah kalau gue ganti sama Ciesa. Kalau Yildiz iya parah karena biar bagaimanapun Yildiz masih 18-19 tahun. hmm, Gue mau menghakimi juga ya ini lagi proses pembelajarannya gitu. Gua hmm. juga harus melihat usianya dia juga kan. Tapi kan kalau kayak Ciesa udah usia matang, udah nggak bisa dibilang lu masih usia perkembangan. Ya Ciesa usia lu lagi peak perform sebenarnya saat ini kan gitu. Usia-usia peak perform kan usia 26. Iya, Iya. Iya kan usia 26 lu dalam sebulan nggak golin. Iya tambah lagi iya, rating lu jelek. Mau ngomong apa lagi udah Ciesa pusing dia juga. Ya tapi gue support lah Ciesa untuk kembali ke ininya dia lah ke perform terbaik. Oke, iya. itu tadi bulan Februari. Jadi overall lu mau ngasih nilai Juventus yang dikomenin Allegri ini berapa raportnya nih? Kalau dari Bio berapa? Dari gue 6 lah. 6 ya. Mm. Oke, 6. Kalau Walaupun dari Genta 6, 6 ya. Ya 6, karena 6. karena banyak yang sama C ya, pasti. karena banyak yang C. Iya, Ada benar. menangnya sekali. Kalau nggak menang sekali gue kasih 4 tuh. Buset, deh, serem banget lu. Iya, Oke, benar-benar. itu tadi kita ngomongin tentang Februari, pemain-pemain kita bahas dari rating-rating, performanya Juventus kita bahas dari hasil-hasil, dan kita langsung loncat untuk bulan Maret terakhir materi ini. Eh Hmm, lawannya berat-berat nih. Pertama Napoli. Napoli nggak bisa dibilang enteng. Kenapa? Karena mereka merasa rivalnya itu adalah Juventus. Padahal Iya. Juventus biasa aja sama Napoli. hmm. Tapi Napoli selalu begitu. Terus lawan Atlanta juga nggak mudah. Walaupun secara head to head sering juga Juventus nggak pernah kalah. Terus lawan Genoa, ya Genoa harusnya di peringkat bawah. Cuman yang kayak gini-gini nggak bisa ketebak. Mhm. Tricky. Terus lawan Lazio. Nah lawan Lazio juga selalu menang. Cuman hawa-hawanya selalu nggak gampang. Nah menurut lo gimana nih? Dari Genta dulu mengenai pertandingan ini Napoli vs Atlanta lawan Genoa dan lawan Lazio. Kira-kira berapa poin yang bisa kita grab dari bulan Maret ini? Ya, Lawan Napoli gua kita away, lawan Atlanta home, hmm, lawan Genoa home, lawan Lazio away. ya, gue sih merasa lawan Napoli kita bisa kejar seri minimal dan nggak kalah gitu. Malah mungkin bisa menang gitu. Gue melihat sih apa ya, secara mental Napoli lagi mulai mau naik lagi nih. Kemarin kan dia lawan Barca ya. Lumayan Iya. bagus sih mainnya gitu di Champion. Tapi tetap aja sih kalau gue ngelihat dia udah nggak sebagus musim lalu gitu. Jadi gue Iya. masih percaya kita bisa nahan seri minimal. Lawan Atalanta malah menurut gue berat gitu. Lawan Atalanta berat. Jadi tapi masih bisa menang jelek kayak ala Rugani kemarin gitu 2-1 gitu masih bisa. Oke, oke. Terus lawan Genoa menang. Nah, lawan Lazio ini gue lihat kita punya track record bagus di Olimpico gitu. Sebenarnya bisa menang juga sih. Tapi kuncinya sih pas lawan Napoli nih. Jadi sama kayak bulan Februari lawan Inter Oh, gitu di awal ya kan. Kalau jadi lawan kalau Napoli kita misalnya bisa nggak kalah kalah misalkan gitu, bisa gue keseret yakin ya. modalnya kuat mentalnya buat di Maret. Karena kan ya gitu di bulan Maret itu semua tim yang Juve lawan, bukan semua sorry, lawan Napoli main di UCL, Atalanta di Europa League, Lazio juga main di UCL. Jadi sebenarnya Juve ini menang menang stamina lagi gitu. Hmm. Ini real, dia benar-benar real nih. Yang orang pada takutkan selama ini bulan-bulan Liga Champions nih, Juve dapat keuntungan di sini nih. Itu aja. Jadi malah lu lihat kita punya peluang bungkus 12 poin ya. Iya benar. Berapa tuh berarti? 4 kali 3 poin. Iya 12 poin. 10 lah. 10. Berarti Tiga ada tiga yang seri tiga satu ya. satu. Yang serinya lawan siapa? Napoli. Lawan Napoli. Oh, oke, oke. Oke, Hmm. thank you Genta mengenai prediksi kita di bulan Maret. Mudah-mudahan Hmm. seperti apa yang dikatakan Genta tadi bisa grab 10 poin. Terus Amin. kalau Bio sendiri gimana? Kalau menurut gue ini kan semua lawannya tricky ya menurut gue sih. Hmm. Tapi kalau Genoa sih karena kita nggak main di Marassi, jadi kayak bisa menang sih. Kita main kandang. Kalau main di Marassi itu kayak main di Marassi di Mar Antonio Bentegodi itu kandangnya Hellas sama Chievo tuh agak-agak tricky emang kalau main kita tandang gitu kan.
Jadi terbukti kemarin kita main 2 sama kan main di Verona. Ini kan main di kandang 2, di away-nya 2 dan lawannya Napoli. Napoli juga lagi trennya agak kurang stabil juga sama kayak Juventus gitu. Tapi kita ada di atas kayak masih bisa menang sih karena kita main di nggak main di UCL, dia kan fokus di UCL juga lawan Barca pula. Dan juga secara permainan pun ya seimbang sih di Serie A juga kemarin imbang terakhir kita bisa menang gitu kayaknya memang modalnya ada gitu kita bisa punya modal kemenangan kalau saya sendiri agak bangkit kembali dan juga di musim lalu kan si Napoli sangat hebat gitu kita di San Paulo dibantai 5-1 kan jadi Iya, iya, iya. nggak mungkin lah kita mau kalah lagi di sana gitu loh kita harus Iya, punya iya. harga Beda, diri. beda, beda latih kan sekarang. Iya ya kita punya harga diri sebagai tim besar Italia gitu loh masa Sunyonyo tua main San Paulo dibantai lagi kan nggak mungkin kan kita harusnya bisa menang lah di sana ya minimal kayak kita lah nggak kalah kita di sana. Jadi Dan juga totalnya lawan berapa? ya totalnya sama sih setuju gue 10 ya kayaknya Atalanta so-so lah ya kita main di kandang tahun di sebelumnya kan di kandang Atalanta kita imbang 0-0 tuh mainnya juga mainnya jelek juga sih lah gitu di kandang Atalanta. Mudah-mudahan main kayak ini ya, main kayak ya bulan-bulan kemarin yang langsung Eh, geber gitu loh. iya Itu enak banget sih nontonnya eh, Juve itu. itu Gitu. enak di Januari tuh enak mainnya cuma entah Mm-mm. mengapa si Allegri punya tuas remnya sendiri ya dia jadi bisa Ya, kayak di rem itu lu jangan main gitu terus gitu main jelek lagi aja gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. kita biar bisa misu-misu lagi kayaknya si Allegri memang tukang angkat emosi Juventini semuanya deh. Tapi Iya, iya, memang iya. dari musim ke musim kayak Allegri musim ini yang paling kurang enak ditontonnya sih. Terutama memang komposisi pemainnya juga kurang bagus gitu loh ya. Nah di Maret nanti gua kira sih kayaknya bisa menang di Lazio dan Genoa kita bisa menang gue yakin. Tapi kalau di Napoli sama lawan Atalanta kayaknya masih 50-50 loh bang. Oke. Ya, kalau kalian takut banget sama Napoli ya. Kalau gue pribadi justru sangat optimis Atalanta dengan. gue sih. Ya, justru gue setuju. Gue lebih takut sama Atalanta karena kalau kita bicara posisi adalah prestasi. Sebenarnya kan semua Napoli, Lazio ini kan semua peringkatnya di bawah Atalanta. Iya, Atalanta juga masih nyihain satu match kan. Iya kan? Jadi dia Di bisa bawah geser Atalanta itu Girona. peringkatnya. Peringkatnya Napoli, peringkatnya Lazio, peringkatnya Genoa di bawah Atalanta. Berarti kan prestasinya Atalanta musim ini Hmm. lebih baik dari 3 klub yang kita lawan. Ya, Ya, maksudnya dibanding Napoli, dibanding Genoa dan dibanding Lazio gitu loh. Ya kalau Lazio dari dulu gue tahu lah, mereka emang selalu fokusnya cuma bagus di serangan, bagus di tengah, cuman mereka nggak pernah peduli sama barisan back deh. defense. Tiap musim begitu mulu udah. Napoli gue pikir mereka ngeheng ya karena kemarin udah Scudetto udah mabok Udah gak gitu. lapar lagi dia. Udah Udah gak kenyang lapar kayak lagi. ular gitu. Jadi udah gue pikir ini Napoli yang berbeda dengan Napoli yang kita lawan musim kemarin. Jadi gue pikir kita bisa menang lawan Napoli, lawan Atalanta. Nah ini agak-agak sedep nih. Bisa-bisa kita draw, bisa-bisa kita keteteran, keserang mulu, terus kita mencari gol Hmm. via Melut. senjata pamungkas. Nah, terus lawan Genoa, gue rasa kita bisa hasil gede lagi lah 2-0 3-0. Lawan Lazio gue pede kita bisa menang walaupun skornya mungkin kita kebobolan 2-1 atau 3-2. Tapi gue pikir lawan Atalanta ini isi 10 poin sama tapi seringnya lawan Atalanta gue. Gue malah lebih mm. pede lawan Napoli karena Napoli sekarang bukan Napoli yang sama Hmm. seperti Napoli musim kemarin. Gitu loh. Mm. Bahkan kemarin Napoli aja dia kebobolan di menit-menit terakhir lawan siapa tuh 2-2 tuh. Padahal mereka udah sempat unggul. Jadi Napoli emang lagi culun banget musim ini. Ya. Jadi nggak seperti Napoli kayak musim kemarin lah. Gue nggak yakin juga sih gitu. Karena Walaupun Osimhen juga ada. Hmm? gue mikir juga bang Atalanta cara mainnya tuh selalu merepotkan juga gitu. Oh iya Apalagi iya iya. strikernya Selama masih Gasperini, Lukman sama si Kaler ini kan mainnya speed banget dan juga fisikal banget. Ya main Juve gimana sih kayak kemarin kita di musim lalu kan juga akhirnya tapi kita menang di kandang mereka tapi kan secara serangan juga bikin deg-degan juga. Ya, apalagi kan Juve ngincer Top Mainers. Top Mainers mungkin dalam hatinya ada perasaan gue Ya mau nunjukin nih di depan show off lah ya. orang-orang. Iya ada lah perasaan-perasaan kayak gitu lah. Nggak bisa dipungkiri lah. Ya lu dari Atlanta main ke Juventus kan naik level yuk. Iya ya jelas jauh lah levelnya. Iya kan naik level gaji, level sorotan pemain. Lu main di Atlanta walaupun lu main keren Top Mainers kagak ada yang kenal lu. Nggak ada yang membicarakan lu. Cuman kalau lu udah main di Juventus, golin aja sekali, 2 kali, 3 kali. Dibahas udah di media-media. Orang kenal lu semua udah. Itulah bedanya lu main di klub besar sama di klub klub semenjana lah, mediocre. Kayak Karas contohnya ya gitu ya. Iya, lama-lama dia kalau golin pasti terkenal ya. Gitu. Oke, itu aja jadwal bulan Maret. Thank you sekali lagi Genta ya. sama-sama Thank you Bro Jeki Bio sekali lagi. dan Bio. Thank you bang. Thank Thank you. you. Itu tadi teman-teman Sore Geta. Juventus ini tentang rekap kita di bulan Februari. Kita kupas semuanya. Terus juga jadwal kita bulan Maret lumayan berat, cuman sebenarnya
dengan kondisi Juventus harusnya bisa. Jangan lupa teman-teman Betul. subscribe dan gabung di fitur membership karena membership kita mengajak teman-teman yang membership ini terlibat juga nih dalam tayangan-tayangan kita. Jadi nanti akan banyak membership yang ikut hadir juga untuk bersuara di Suara Juventus ini. Jadi ayo join di membership kita. Jangan lupa subscribe, share, and like. Dan Vino Lavine, Forza Forza Juve! Juve.